Halo, siapa namanya Rara? Iya. Rara. Alhamdulillah sehat. Sehat ya kak ya? Sehat banget. Alhamdulillah kalau gitu. Oke teman-teman, Kak Andri ini adalah pemimpin redaksi 2008 di Teknokra, juga pemimpin umum 2009 nih di Teknokra. Bener kan nih Kak? Iya benar. Bener ya? Iya, betul banget. Tua banget. Ngomongin Teknokra nih Kak, sebenarnya apa sih Kak yang membuat kakak pertama kali pengen masuk Teknokra tuh? Oh langsung ya? Iya. Dan tanya alamat, status itu nggak perlu ya? Nggak usah. Penting nggak penting. Iya. Ya kita langsung aja. Halo, selamat malam. Apa? Sahabat Teknokra. Iya, sobat Teknokra. Sahabat Teknokra. Terus sekarang Teknokra punya sobat ya? Iya. Dulu banyak musuhnya. Yang buat saya ikut Teknokra. Iya. Waktu itu ini jujur apa bohong? Jujur ya ada. Apa ya kalau dulu tuh yang pasti saya belum tergambar ya kegiatan apa yang akan saya ikuti nanti kalau di Teknokra gitu. Tapi waktu itu benar-benar memang ada seseorang yang saya kejar di sini. Oke. Enggak, tapi awalan bener ya, awal Iya, banget iya. gitu. Karena saya belum kegambar juga apa kegiatan jurnalistik itu apa, belum ngerti gitu, sama sekali buta, sama sekali nggak paham gitu. Terus karena ada teman saya yang daftar di sini, kebetulan cewek ya kan, kata saya dia ini pintar di sekolah dulu itu. Iya. Saya tuh kagum sama dia, beneran saya tuh kagum, saya tuh ngefans sama dia dan kok dia yang sepintar itu, yang menurut saya itu dia hebat gitu di sekolah, ikut daftar di Teknokra. Oke. Nah dari situlah saya ngerasa kayaknya ini berarti bagus nih, berarti ekstrakurikuler lagi ya, UKM atau kegiatan di kampus yang diikutin ini berarti bagus. Iya. Karena orang sepintar dia aja masuk, jadi saya daftar lah. Sampai 2 kali daftar akhirnya ya baru setelah itu dapat gambaran, oh ternyata jadi jurnalis kampus atau wartawan kampus, terus bikin berita, nulis berita yang pendek, yang panjang, sampai ikut kegiatan. Ya alhamdulillah dapat point of view-nya kalau kata anak sekarang ya. Oke. Akhirnya dapat tuh ininya. Oh ternyata jadi aktivis di Teknokra ini kegiatannya seperti ini gitu. Jadi berawal dari seseorang yang memacu kakak buat daftar ya kak ya? Setelah saya daftar, saya ikut kegiatan, dia hanya yang kabur. Dan saya ya, waktu jalan saya ya dalam tanda kutip terjebak di jalan yang benar. Iya, jadi ketagihan gitu ya kak ya? Ketagihan banget gitu, dengan aroma pojok PKM-nya ini. Aduh, iya. Yang lembab ini ya kan. Iya. Ya benar itu. Jadi memang kadang-kadang kita kan nggak tahu ya tujuan kita mau kemana atau kegiatan yang mau kita ikutin apa ketika kuliah, karena kita kan buta. Mungkin di sekolah ada yang sudah ikut ekstrakurikuler atau ikut kegiatan yang bersifat jurnalistik ada, tapi yang lebih matang lagi, lebih mendalam lagi dan benar-benar belajar jurnalisme secara murni ya di Teknokra atau di jurnalis kampus gitu. Disitulah kita benar-benar belajar tentang cara nulis berita dari nol sampai jadi bagus, kemudian bikin, kalau waktu itu belum ada digital ya, masih sifatnya cetak. Ya, iya. Jadi bikin koran, kalau dulu bikin media sifat berbentuk media cetak. Oke. Dulu berarti pas kakak bikin cetakan dan segala macam itu berarti kayak apa sih kak Teknokra di zaman itu tuh? Di masa itu ya, Iya. Iya lumayan seru banget pastinya, karena masih bener-bener manual ya. Maksudnya manual bukan dalam artian nulisnya masih pakai tinta gitu, bukan. Maksudnya proses dari kita proyeksi, kemudian budgeting, kemudian proses penulisan, penulisan berita, editing, layout gitu. Itu benar-benar kita kerjakan secara guyup gitu, secara bersama-sama banget. Karena kan ternyata bikin koran itu ya rumit gitu. Belum nanti di proses cetaknya itu bisa salah juga kan, ada tulisan-tulisan yang salah dari proses layoutnya. Jadi memang
harus detail gitu. Terus sebelum cetak juga harus kita periksa lagi tulisan, mungkin sampai sekarang masih ya, karena Masih. di Teknokra katanya masih ada majalah kan. Iya. Sama. Yang pasti sih kalau zaman sih memang berubah, tapi kalau kegiatan ya di Teknokra sama lah, begitu-begitu aja. Kegiatannya berhubungan dengan liputan, kegiatannya berhubungan sama kegiatan. Kalau suasananya sama, karena sekret kita masih sama di sini juga saya. Iya. Masih nyari-nyari tempat yang paling enak buat tidur di mana gitu. Dulu tuh ada yang sering tidur di atas meja, ada yang tidur di kolong meja. Bener itu. Unik-unik ya kak ya, Unik-unik, orang unik-unik. buat tidur di sekret ini ya kak ya. Tidur di sekret. Walaupun ya jangan buat tempat tinggal ya. Itu Cuman lebih ke buat otak. istirahat ya kan. Kalau misalnya habis liputan kan kita butuh tempat buat istirahat. Iya benar-benar. Kalau buat tempat tinggal, nanti Teknokra bikin penyewaan. Masuk dong itu yang Masuk tuh, usaha usaha itu. tuh, jadi masuk ke diversifikasi usaha ya. Iya. Oke, dulu berarti Kak Andri tuh 2 kali ya kak ya, berarti jadi jajaran pemimpin ya kak ya. Iya. Yang 2009-nya jadi pemimpin umum ya kak ya. Kayak seperti apa sih kak? Kakak tuh dulu cara untuk memimpin Teknokra, gaya kepemimpinannya seperti apa sih kak? Jujur ya, sebenarnya saya juga itu bukan tipikal orang yang belajar tentang apa namanya teori-teori kepemimpinan atau kan ada sih orang yang benar-benar mempelajari gaya-gaya kepemimpinan. Tapi selama kita dari nol banget di Teknokra, ya disitulah justru malah kita belajarnya. Kita ngelihat senior-senior kita ngelihat yang alumni gitu dapat cerita, karena sifatnya ini lebih ke unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang penerbitan, ya kita belajar benar-benar dari nol gitu. Kita ngelihat oh ini gayanya pemimpin umum yang sebelumnya begini gitu ya, kira-kira bisa nggak ya diterapkan di zaman saya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu, disesuaikan dengan zamannya. Ada yang harus keras, ketika harus dikerasin ya dikerasin, harus di pressure gitu maksudnya. Paling kalau sudah deadline atau sudah apa ya, sudah masuk tengah waktu itu benar-benar harus di pressure. Nggak bisa lagi di santai-santai, benar-benar emang ribut ya ribut. Ada juga satu saat harus diajak ngobrol lembut, memang harus tarik ulur lah ya bahasanya gitu. Hubungan ya kak? Betul itu, tarik ulur. Iya benar. Karena kalau emang kita kerasin terus banyak yang bakal nggak bertahan ya kak ya. Iya, katanya kan misalnya kalau masa-masa sekarang katanya anak-anak sekarang nggak bisa dikerasin. Sebenarnya itu di hampir semua masa, kalau semua sepengalaman saya sama sih sebenarnya. Sama. Ada yang juga mungkin ketika misalnya kita ngomong agak keras, terus dia agak tersinggung, mungkin kabur atau sakit hati mungkin gitu ya. Padahal niat kita bukan ke sana. Cuman bedanya sekarang lebih punya media aja untuk ngeluapin perasaan. Kalau dulu mungkin lebih disimpan gitu ya, disimpan sendiri. Kalau sekarang kan dikit-dikit mungkin bikin status, speak up atau langsung di kontra dengan yang ngasih apa bahasanya, ngasih pressure itu. Padahal sebenarnya niatnya mau ngajarin, tapi kan ya masing-masing orang gayanya beda-beda dan diterimanya juga beda-beda sama orang lain, orang si junior-juniornya ini. Karena pribadinya juga beda-beda ya kan, Beda-beda. bisa disamain. Sama sebenarnya, setiap zaman itu sama sebenarnya. Cuman karena media untuk berekspresinya yang beda. Cara berekspresinya ya benar. Jadi lika-liku di Teknokra tuh udah banyak lah ya kak ya. Iya sih, sebenarnya saya ini tipikal sebenarnya ya, kalau dari sekolah saya itu tipikal memang yang suka organisasi pada dasarnya itu. Dari SMP kak? Ya SMP, ya dari SD sih udah seneng lah kalau bikin acara gitu ya. Bantuin guru bikin acara itu udah seneng gitu. Terus SMP Sejak dini ya kak ya? udah sering TK juga ngumpulin temen tuh buat apa namanya lomba-lomba gitu. Pokoknya seneng yang namanya berkumpul itu. Nah, SMP juga, terus OSIS, SMA OSIS. Tapi begitu masuk kuliah ya
mau nggak mau suasananya lebih beda, nggak bisa kita samakan dengan di sekolah. Kalau di sini benar-benar dituntut kita yang mandiri, yang ya kalau bisa saya bilang nggak dikit-dikit ngeluh, Iya. yang lembek gitu, bener-bener memang di tempat. Mungkin saya juga masih angkatan 2000-an ya, jadi masih kerasa inilah suasana-suasana, mungkin suasana-suasana Orde Baru atau suasana reformasi itu masih dapat gitu, masih auranya masih dapat. Jadi lumayan agak keras juga sih dulu itu. Dituntut kuat ya Kak ya kalau Iya sebenarnya kan, kalau saya sih yakin nggak ada ya senior atau yang lebih dulu itu mau ngebuat kita itu jadi orang bodoh atau orang suram, enggak. Pasti niatnya untuk membentuk mental kita, untuk membentuk diri kita jadi lebih baik atau mungkin melampaui dia. Cuman ya itu tadi ada caranya yang kita nangkapnya salah gitu. Nggak tahu juga sih ya, kalau saya sih ya dibuat seneng aja. Apalagi kan namanya kita di kuliah itu kan bener-bener kita udah jadi orang dewasa ya, bisa memutuskan yang baik atau yang salah atau benar. Kalau sekarang gimana teknokrat? wah ya itu sih yang kayak Kakak bilang ya. Rame ya tapi ya, lebih rame ya. Lumayan Kak. Ya gimana ya ngomongnya, emang kata Kakak itu sih emang medianya udah beda, jadi emang mungkin lebih banyak yang menyamakan pendapat gitu, jadi ngerasa sepenanggungan gitu, jadi ngevalidasi gitu Kak, untuk mereka ngerasain oh ternyata kayak gini gitu. Sebenarnya dulu mungkin kami juga butuh itu, tapi tidak ada media untuk menyampaikannya ya, karena awal-awal saya 2007 aja apa 2006 gitu mulai ada Facebook gitu kan, baru ada sosial media ya kan. Dulu kan ada sebelumnya, tapi nggak yang terlalu, orang nggak semudah itu untuk mengakses media apa sosial. Jadi jarang ya Kak ya? Iya jarang banget. Jadi mungkin ya itu, kalau nggak dicurhatin ya udah ditahan sendiri aja. Bener ya Kak? Ditahan sendiri sampai akhirnya nangis di kosan mungkin atau nangis di rumah. Di situ baru balik lagi ke sini udah lega. Atau ada juga yang langsung diomongin, langsung dikomunikasikan, diselesain langsung. Kalau sekarang bener nggak sih kayak lebih banyak dipendam juga nggak ya? Enggak sih ya malahan ya. Lebih banyak Diekspresikan. Diekspresikan gitu. Tapi dalam bentuk sudut pandang dia sendiri ya. Iya benar. Jadi lebih ke subjektif gitu Kak. Subjektif. Tapi ya itu wajar sih ya, namanya organisasi ini kan punya dinamika ya. Namanya ya, makanya ada teori-teori berhubungan dengan teori organisasi, teori komunikasi itu makanya ada dan dipelajari. Makanya tadi berkaitan sama gaya kepemimpinan juga, pasti masing-masing tahun tuh berbeda-beda juga. Ada yang mungkin lebih pendekatannya persuasif, ada yang pendekatan agak keras, ada pendekatan yang mungkin cuek malahan gitu. Cuekin malah datang mungkin, wah ini berarti kakak ini nggak terlalu peduli benar. Kita yang harus cari tahu sendiri. Kita tuh diajarin gitu sih. Dulu tuh saya ngerasanya lebih diajarin kalau kita mau belajar ya kita yang ngedatengin. Kalau sekarang ya mungkin saya sering baca-baca, wah organisasi gini masa di sana bikin kopi atau, karena saya ngerasa waktu itu saya nggak ngerasa direndahin dengan itu. Justru saya merasa waktu itu gimana nih cara buat pendekatan dengan si kakak tingkat ini yang punya pengetahuan atau pengalaman lebih dari kita. Jadi gimana caranya nih, oh yaudah nih mungkin di bikin kopi, karena mungkin kalau saya cowok ya sambil ngopi bareng juga gitu kan ya. Beda ya Kak mungkin ya Kak ya. Saya nggak tahu sih, karena saya nggak pernah ngerasa di gitu ya, dalam tanda kutip direndahin atau seolah-olah kita juniornya itu dianggap suruh gitu, nggak ngerasa. Karena saya justru memang dengan itu saya bisa lebih dekat dengan dia, ternyata lebih cair akhirnya, terus ngobrol ya udah malah jadi enak gitu ngobrolnya. Nah nggak tahu sih kalau sekarang ya, kalau di teknokrat sekarang. Cuman rata-rata sih saya percaya kalau memang kita yang pingin belajar, kita yang agak lebih usaha ya, lebih effort. Kalau sebenarnya usaha effort sama ya. Cuman sekarang lebih di bahasa Inggris ya. Iya effort.
biar lebih keren. Oke. Berarti setelah jadi pemimpin umum 2009, kakak udah selesai nih dan mulai kerja gitu ya kak ya? Lulus dulu. Oh ya, sambil lulus dulu. kuliah masih sih waktu itu. Sambilan. Boleh diceritain kak dulu kakak apa ya setelah selesai di Teknokra tuh kerjanya gimana gitu? Iya, ini juga lumayan menarik kalau buat saya pribadi ya, mungkin bagi orang lain ya. Tapi saya memang orang itu tipe yang sangat nostalgia banget gitu. Saya itu selalu ngerasa entah gimana Teknokra itu punya peran besar di hidup saya gitu. Karena sampai sekarang yang membentuk saya terus kasih kerjaan, terus punya banyak jaringan, banyak kawan ya karena dari Teknokra. Itu nah kebetulan kalau di Teknokra waktu zaman saya itu kan belajarnya nulis koran dan bikin majalah. Tiba-tiba ketika saya mulai belajar liputan untuk media umum, itu saya langsung di televisi. Nah itu beda banget. Saya tuh dulu nggak pernahnya megang yang namanya handycam atau kamera, itu nggak pernah. Kecuali di Teknokra dulu kamera foto ya, mulai dari SLR atau digital pocket. Setelah itu tiba-tiba harus megang handycam, ada kasetnya segala macam dengan pernak-perniknya itu lumayan ngerasa barang mewah banget sih. Gitu. Iya. Tapi pernah kepikiran nggak kak, misalnya tiba-tiba jadi apa ya, yang megang kamera, megang handycam gitu, kerjanya di bagian nggak ada sama sekali. Nggak ada ya kak ya? Itu yang kadang-kadang sering ditanya ya. Kalau nanti kuliah ini kerjanya ini apa enggak, apa berhubungan atau enggak? Iya, gitu. linear apa enggak? Linear gitu atau ya? enggak? Jujur banget. Saya tuh dulu cuma tahunya pengen jadi guru. Waktu itu pengen jadi guru, makanya saya masuk jurusan sosiologi kan. Yang saya pikir kalau tadinya bahasa Inggris dan sosiologi, kalau nggak jadi guru bahasa Inggris saya jadi guru sosiologi. Cuma itu yang setahu saya. Saya tuh nggak pernah punya cita-cita yang tinggi banget atau pekerjaan di luar itu. Bahkan PNS aja nggak kepikiran. Nggak tahu itu. Ya itu akhirnya kerja jadi kameramen. Kan itu nggak kebayang sama sekali. Iya. Tapi mungkin dari situ diniatin, dinikmatin, akhirnya ya sampai sekarang tuh 15 tahunan ya. Jadi kerjanya di bidang jurnalistik ya kak ya? Ya jurnalistik, tapi lebih spesifiknya di televisi. Oh, di televisi ya. Khususnya untuk televisi. Yang dijalani sampai sekarang. Ada kendala nggak sih kak di bagian jurnalistik, khususnya di TV nih kak? Kalau kendala pasti di awal-awal ya. Harus di awal-awal pasti tuh. Karena kita di sini belajar nulis koran, nulis majalah panjang, tiba-tiba harus ngambil video dan bikin naskah TV. Itu kan nggak dipelajarin di Teknokra. Tapi kalau secara umumnya jurnalistiknya ya sama. Harus ngambil apa, 51A, bikin naskah juga 51A. Jadi penyesuaian aja, hanya menyesuaikan. Dan itu lagi-lagi semua bisa dipecahkan ketika kita mau belajar. Benar-benar. Kadang-kadang udah nyerah duluan ya susah. Kalau mau belajar terus insya Allah bisa sih. Berarti kesehariannya udah liputan aja. Liputan gitu aja, ya? megang kamera, aduh. Kayak ini, apa bahasa itu? Man behind the scene. Oke. Kameramen. Orang di balik layar lah ya. Iya. Belakangan ini selain liputan tuh kegiatannya apa lagi sih kak? Nah itu, saya itu mungkin namanya manusia ya, ada manusiawi lah ya, ada rasa bosan, rasa jenuh gitu. Dulu saya tuh mikir, wah saya ini selain kerjaan jadi jurnalis TV ini bisa apa lagi tuh selama lebih dari 10 tahunan, ya lebih ya, sekarang 15 tahun. Apalagi yang saya bisa? Saya coba-cobalah ngerjain sesuatu yang berbeda, yang di luar dari pakem selama ini. Ya akhirnya waktu itu pernah jualan juga, belajar dagang, terus ngajar di kampus, ya dosen praktisi gitu, pernah juga. Dosen praktisinya malah jurusan komunikasi ya, karena kita jadi jurnalis. Terus belajar, nah akhirnya impian saya terpenuhi itu jadi guru itu. Jadi ada yang nawarin saya untuk bantuin di satu sekolah, jadi mengampu mata pelajaran sosiologi. Nah, sesuai dengan jurusan, kepake akhirnya ijazahnya setelah berbelas-belas tahun. Dan
ada satu juga kegiatan yang ini sebenarnya masih satu irisan. Kalau misalnya kita jadi jurnalis itu kan gimana cara kita mengungkapkan aspirasi baik masyarakat maupun ya kita juga kan sebagai masyarakat gitu, aspirasi masyarakat yang mungkin nggak didengar atau gimana. Nah, satu kegiatan itu sebenarnya bedanya kalau ini jurnalistik serius tapi juga mengungkapkan aspirasi. Ini yang kegiatan satunya ini apa, stand up. Stand up komedi lah ya. Sama sebenarnya mengungkapkan keresahan juga aspirasi tapi dengan gaya lucu atau komedi. Sebenarnya poinnya sama. Di situ saya ngerasa punya ruang baru atau punya sarana baru untuk ngeluapin unek-unek atau aspirasi kita. Banyak keresahan-keresahan. Resah. Dengan hidup saya aja saya resah. dengan hidup saya sendiri saya resah. Ya kan wajar manusia resah. Manusiawi. Masa depan, tentang keluarga gitu. Justru kalau nggak ada satu agak bingung gitu. Jadi masih merasakan nggak? Punya nurani nggak? Benar. Atau malah sebenarnya saya ditakdirkan di dunia ini jadi apa ya? Gitu. Iya. Sebenarnya untuk apa? Itu kan apa ya? Jadi pikiran kita yang harus kita luapkan untuk dapat feedback juga dari orang. Benar. Kalau Rara sering resah nggak? Banyak keresahan. Resah ya? Iya. Kenapa soalnya? Waduh, banyak. Banyak pokoknya. Ini bisa di satu buku. Sekali napas aja resah ya? Iya, dan benar Kak Andri tuh pernah menang ya Kak ya di lomba stand up komedi di Metro ya Kak? Cuma pesertanya 5. Jangan dibongkar dong. Bukan dong, nggak apa-apa. Tapi bangga saya tuh ya. Ada bangganya ada juga ya udahlah. Tapi itu kompetisi pertama yang saya ikutin yang menang. Walaupun pesertanya 5. 3 orangnya siap, 2 orangnya ini kayaknya lagi ngangkat-ngangkat. Udah ikut aja biar banyak pesertanya gitu. Buat nambah-nambahin ya kan. Terus yang ya kompetisi berapa kali? 1-2 kali ikut tapi mungkin belum karena memang ya baru belajar sekitar setahun 2 tahun ini. Dan saya memang ngerasa ini masih baru banget ya, harus mungkin berbelas-belas tahun baru bisa settle atau mungkin bisa jadi ini dia jadi sarana baru nih untuk bikin hidup bisa jadi. Karena sekarang kan lagi naik daun juga ya anak-anak stand up itu di dunia industri gitu. Iya benar. Gitu sih. Tapi ya sambil berjalan ini justru ini jadi satu tempat yang agak spare-nya lebih banyak nih untuk saya ngeluapin karena mungkin di media ini kan agak terbatas ya. Iya, ada batas-batas. Ada batasannya. Kalau ini kan mungkin lebih bisa lepas. Walaupun ya tetap ada batasan juga kalau di umum ya di publik. Oh, berarti karena emang dari keresahan ya Kak ya? Keresahan banget. Saya ini sejak beberapa tahun ini resah. Iya, oke. Sebenarnya dari kakak mulai ya Kak, apa sih Kak yang buat jadi ketagihan gitu Kak? Kayak jadi open mic terus. Iya awalnya sih memang ngeluapin unek-unek aja ya atau ngeluapin sesuatu yang menurut kita ini lucu atau menghibur gitu. Saya pengen hibur juga, saya senang untuk menghibur orang pada dasarnya itu. Iya. Bukan pria penghibur ya saya. Beda. Tapi saya senang menghibur orang, membuat orang ketawa, membuat orang senang itu saya juga senang. Dan itu jadi energi juga buat saya. Emang gak capek menghibur orang Kak? Nah itu yang katanya jangan jadi seperti lilin. Apa tuh? Aduh. Kamu terang tapi hancur. Iya. Menerangi sekitar tapi hancur. Ya. Jangan. Nah saya juga ada pikiran-pikiran kesana enggak ya niatnya kalau memang buat nyenengin orang ibadah ya semoga orang juga bisa menerima. Kalau dalam bahasa sosiologi itu ada namanya modal sosial. Semakin banyak. Saya juga percaya ungkapan kayak 1000 teman itu masih sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Jadi kalau bisa saya ya banyakin teman aja. Justru malah seneng ya Kak yang ngeliat orang seneng karena kitanya menghibur gitu ya Kak ya? Saya senang sih, saya nggak punya pikiran ya walaupun saya mungkin saat lagi sedih justru dengan menghibur orang saya juga jadi senang lagi ngobatin sedih itu bukan palsu tapi untuk juga menghibur saya juga gimana saya agak sedikit melupakan masalah ya nanti kalau bisa dipikirin lagi nih masalah pening lagi baru Sama aja dong, bentar ya? Enggak, tapi minimal udah ada freshnya kan kadang kita kalau bikin masalah lagi stres banget lagi berat itu
nggak kebuka ya Iya, ininya apa. Ternyata kalau lagi pas santai, oh ternyata ada jalan keluarnya ini. Kalau dipikirin dengan pikiran yang udah seger gitu, itu baru kebuka tuh ada jalan keluarnya. Jadi kakak tuh jago lah ya buat stand up, open mic Enggak gitu. juga, enggak. Enggak ya? Belum. Tapi suka? Belum. Suka aja. Suka ya? Belum banget. Oke. Selain suka stand up, kakak tuh katanya punya media gitu ya Pak? Ya belakangan ini saya tuh lagi ngembangin satu media pembelajaran, ya media, news dan edukasi. Ya, jadi Namanya emang tuh apa tuh? karena namanya ini pijar kata. Kopi Jakarta. Pijar kata. Ada yang sifat, ada yang berbentuk media online dan medsosnya juga, dan ada untuk media edukasi pembelajaran public speaking anak, lebih ke fokus ke anak dulu ini mas ya, karena kayaknya masih beririsan juga sama pekerjaan saya sebelumnya, jadi berbicara gitu kan, walaupun ya mungkin ilmunya juga belum terlalu tinggi juga, masih ada yang mungkin lebih hebat ya, tapi saya pikir saya punya modal lah sedikit untuk dibagi. Jadi ada buat newsnya, ada juga buat Ada anak-anak newsnya, gitu, buat Pak? ada edukasinya. Boleh di share nih kak buat sosial medianya Pijar Kata sama YouTube dan segala macam. Ya, kalau media online-nya pijarkata.com. Ya, kalau Instagram-nya pijarkata. TikTok juga ada, YouTube juga ada pijarkata channel tapi namanya. Iya. Itu kita ngembangin. Saya tuh suka ngobrol kan orangnya, Pak. Jadi saya tuh pengen berbicara dengan banyak orang, menggali orang ini bisa diambil nggak gitu ceritanya. Karena saya tuh percaya setiap orang itu pasti punya cerita. Nah itu bisa digali sih. Iya. Jadi bukan hanya yang pejabat-pejabat, yang orang-orang hebat gitu. Terlalu berat ya Pak ya Pak? Berat. Ada pejabat juga kan berat-berat tuh. Apanya tuh? Ininya berat badannya. Karena sudah kebanyakan ya. Saya juga berat nih. Iya iya. Tapi itu, jadi saya tuh punya prinsip semua orang tuh punya cerita. Nah makanya saya karena berdasarkan pengalaman liputan tadi, jadi nggak mesti harus orang-orang besar aja yang kita gali ceritanya, tapi orang biasa juga itu ternyata punya apa cerita yang ternyata setelah diceritakan bisa bermakna juga, Bener, kita punya Pak. arti juga. Gitu aja sih. Lebih suka sih ya Kak ya. Aku juga pribadi kayak gitu sih, lebih suka explore orang-orang baru gitu, biar lebih apa ya, punya insight baru gitu kan. Tapi sering di baru. ghosting orang baru enggak juga ya? Enggak. Enggak. Aman. Aman ya, aman. Bukannya tiba-tiba hilang aja. Oh ya, itu orang baru kan? Oke lanjut. Jangan dikat ya yang ini. Editor tolong ya. Oke. Ternyata banyak banget ya yang Kak Andri jalan itu, banyak banget yang di-explore gitu. Ya, tapi kalau kata orang, saya itu juga ya banyak dengar kata orang ya. Banyak itu belum tentu baik. Gitu. Karena misalnya kebanyakan juga mungkin overload ya. Harus tetap ada satu atau dua yang difokusin. Mungkin sekarang ini saya ngerasa masih explore lagi nih kemampuan diri saya apa gitu. Karena kayaknya setelah dieksplor kok bisa dikit-dikit bisa gitu. Walaupun itu setelah itu harus kita fokusin satu atau dua kegiatan ya yang bisa lebih maksimal lagi kalau difokusin. Karena kalau banyak juga nggak bagus juga ya. Akhirnya jadi nggak maksimal. Iya. Secukupnya aja ya. Ya cukupnya. Tapi jangan juga berhenti mengeksplor diri. Serius itu, karena kita tuh punya banyak potensi yang setelah kita gali ternyata banyak banget. Itu sih. Jangan stuck ya Kak ya. Jangan stuck. Kayak hubungannya. Oke. Aduh, silakan. oke teman-teman, mungkin teman-teman boleh nih nanti diikuti jejaknya Kak Andri nih, keren banget soalnya banyak coba hal-hal baru gitu kan. Ya harus juga kita fokus ke satu dua hal yang benar-benar kita rasa ini kayaknya Passion. aku banget nih, passion aku Passion banget ya. nih gitu. Iya, seru banget ya Kak obrolan kita tadi ya. Oke, Boleh diundang lagi kan ya? boleh banget. Nanti di episode selanjutnya, di rubrik selanjutnya kita bakal undang Kak Andri ya Kak. Nanti saya yang jadi wawancara. Kembali ya kita. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton episode Santuy Kuy kali ini. Jangan lupa kunjungi website teknokra.teknokra.id, juga follow sosial media Teknokra di Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Sampai jumpa kembali. Dadah.
Tetap berpikir merdeka. Tetap berpikir merdeka.